Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di dalam ilmu ada kemaksiatannya dan di dalam kemaksiatan ada ilmunya. Maknanya adalah orang yang berilmu bisa terjerumus pada kemaksiatan, dan di dalam kemaksiatan yang diperbuat seseorang ada hikmahnya. Saya ingin mengkaji firman Allah di dalam surat Az-Zumar ayat 49, yang mana hal ini terkait dengan apa yang tadi saya katakan. Orang yang bermaksiat karena karunia ilmu yang diberikan oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 49, maka apabila manusia ditimpa bencana, dia menyeru kami. Kemudian apabila kami berikan nikmat kami kepadanya, dia berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat, ini hanyalah kepintaranku. Sebenarnya itu adalah ujian, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Pada ayat ini Allah memberitahu ada manusia yang ketika diberi bencana yang buruk, manusia itu meminta pertolongan kepada Allah. Tetapi ketika Allah memberikan karunia, kebaikan berupa ilmu, maka manusia yang tidak tahu diri mengatakan, sesungguhnya aku diberi nikmat ini hanyalah kepintaranku. Jadi manusia itu menganggap bahwa dirinya sendiri yang bisa memahami ilmu itu. Tidak sadar bahwa itu karunia dari Allah. Akhirnya di ayat itu Allah menjelaskan pada kalimat terakhirnya. Sebenarnya itu adalah ujian, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Allah menyebut kebanyakan mereka. Artinya banyak orang yang tidak sadar atas ujian kenikmatan berupa pemahaman ilmu yang Allah karuniakan. Banyak orang itu terjerumus ketika memiliki ilmu, dan ini seringkali terjadi pada para dai, para pengajar ilmu, dan juga orang-orang yang bukan di kalangan mereka. Orang-orang yang lagi dalam perjalanan suluk kepada Allah. Orang-orang yang pertengahan, yang hanya mengetahui sekelumit ilmu lalu sok memahami, sok lebih baik pengetahuannya daripada orang lain. Dan itu banyak didapati di grup-grup di Facebook. Jadi mereka ini lupa terhadap firman Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Itu adalah gambaran dari orang yang buta mata hatinya. Kalau buta mata hati, itu berarti orang itu sering berbuat fasik, sering melanggar aturan Allah, sehingga menimbulkan titik-titik hitam yang menutupi mata hatinya. Sehingga sesuai dengan apa yang Nabi Muhammad SAW sabdakan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ingatlah, dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, maka akan baiklah seluruh tubuhnya. Tetapi bila rusak, niscaya akan rusak pula seluruh tubuhnya. Segumpal daging itu bernama kolbu. Manusia yang memiliki kolbu yang baik, artinya orang yang selalu menyucikan jiwanya dengan perbuatan amal-amal soleh, sehingga manusia yang memang ditetapkan oleh Allah berpeluang berbuat dosa, itu tidak sampai mata hatinya itu tertutup dengan titik-titik hitam dosa. Karena apa? Dengan amal soleh yang dilakukan itu, hatinya kembali bersih. Akhirnya mudah beramal dengan amal yang baik, tidak disertai dengan amalan tercela. Ketika dia diberi ilmu, maka dia paham itu adalah karunia dari Allah.
Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 79, bahwa semua kebajikan yang kita peroleh adalah dari sisi Allah. Sedangkan manusia yang kolbunya rusak adalah manusia yang seringkali berbuat pelanggaran, sering berbuat fasik, sering berbuat dosa, sehingga dengan perbuatan itu tertutupi kolbunya itu dengan titik-titik hitam, sehingga tidak bisa memiliki musyahadah, tidak bisa memiliki pandangan mata hati. Akhirnya Nabi mengatakan, niscaya seluruh tubuhnya rusak. Maknanya, orang yang buta mata hati pasti melahirkan amal-amal lahiriah yang juga mengandung dosa. Seperti halnya tadi pada surah Az-Zumar ayat 49, orang yang berilmu mengakui bahwa kepintarannya itu hanya dari dirinya, bukan dari Allah. Makanya Allah mengingatkan itu adalah ujian. Tapi kebanyakan dari mereka tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, surah Az-Zumar tersebut, kalau misalkan kita melihat firman Allah yang lain, kita sebenarnya diingatkan tentang hal itu. Di dalam surat Al-Hadid ayat 22-23, Allah Ta'ala berfirman, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Diberikan Allah kepadamu. Nyanya ini yang dituju adalah Allah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Membanggakan diri itu ujub. Banyak orang yang diberikan kelebihan oleh Allah itu akhirnya berujung kepada kebanggaan pada diri sendiri, ujub. Akhirnya dengan sifat seperti itu Allah menghapuskan amalnya, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim. Itu ada orang alim, tidak diterima oleh Allah, dimasukkan ke dalam neraka karena apa? Karunia ilmunya tidak ditujukan kepada Allah, tidak dipakai untuk sarana beribadah kepada Allah, tetapi untuk tujuan pribadi. Karena apa? Karena mata hatinya ketutup dengan titik-titik hitam dosa. Sehingga ketika dia diberikan ilmu, dia menuntut ilmu, niatnya untuk supaya dipuji oleh manusia. Ingin disebut orang alim, ingin disebut orang berilmu. Maka orang-orang seperti itu yang sering terjerumus kepada kemaksiatan gara-gara ilmu. Jadi kalau misalkan kita ingin selamat, kita harus sering menyucikan jiwa kita dengan beramal soleh. Sehingga jiwa yang terkotori dengan perbuatan salah yang setiap hari kita lakukan tidak sampai menutupi mata hati. Sehingga kita mudah mengingat karunia-karunia Allah, tidak mengakui dari diri kita sendiri. Akhirnya ketika kita berilmu, diberikan karunia ilmu oleh Allah, kita kosong dari ilmu itu. Artinya kita tidak menganggap ilmu itu dari diri kita sendiri, melainkan Allah lah yang memberikan pemahaman atas ilmu tersebut. Seperti halnya peringatan di dalam Al-Quran, di dalam surah At-Takwir 29, Allah Ta'ala berfirman, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah Tuhan semesta alam. Kita tidak mungkin bisa memahami ilmu sekecil apapun kalau Allah tidak menghendaki. Karena apa? Kita terlahir sebagai orang yang tidak tahu apa-apa, bodoh. Makanya di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dinyatakan bahwa 4 perkara sudah Allah tetapkan kepada kita saat kita masih berusia 4 bulan di dalam janin ibu kita, di dalam kandungan. Yaitu rezekinya, ajalnya, amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Rezeki itu tidak melulu perkara duit, materi tidak, melainkan ilmu yang bermanfaat itu adalah juga termasuk rezeki. Oleh karena itu, kalau misalkan orang itu dikatakan berilmu sama Allah, maka orang tersebut adalah orang yang menyadari bahwa dia tidak bisa memahami ilmu kecuali Allah lah yang memahamkan ilmu padanya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Semoga hal ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.